Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wan Darussalam yang mewakili Bapak Wali Kota Batam, yang terhormat Mas Bambang Pramujati Pak Rektor, yang Ketua yang terhormat Mas Cak Awang Sasongko, Ketua PW Kepri, yang terhormat Prof. Raja Olan Saud Gurning yang akan menjadi pembicara bersama kami nanti, yang terhormat Mas Ahmad Agung di Rut Jakarta Light, Mas Yanuar sebagai waktu IKITS, Cak Salf, Cak Fauzan, Cak Boy, dan Mas Ade Pak. Kota Batam, Kota Madani. Ternyata banyak alumni ITS di sini. Cakep. Izinkan saya berdiri di sini berbagi kontribusi untuk NKRI. Halo Pak Mardi. Soalnya tadi MC-nya pakai pantun Pak, jadi kalau di Riau ini kalau nggak pakai pantun nggak sah katanya. Satu lagi. Beli peci warnanya hitam. Cakep. Dipakai berkunjung ke rumah sahabat. Salam berkolaborasi dari IKITS Batam, bangun silaturahmi untuk alumni yang lebih bermartabat. Terima kasih. Bapak sekalian yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana membawa karena maritim tanpa logistik itu tidak akan, itu satu kesatuan, karena at the end of the day maritim itu diisi dengan barang gitu ya. Jadi kalau tidak ada barang ya nggak akan terjadi kedaulatan maritim. Yang terpenting adalah hari ini kita tahu bahwa pusat maritim itu ada di Singapura gitu. Karena semua transit kapal-kapal besar, kontainer itu ada di Singapura. Padahal Batam kalau dilihat dari potensi jauh lebih besar dari Singapura. Makanya pada saat minggu lalu saya ketemu dengan Pak Yadi di Rut PPI, beliau cerita Pak Faisal, kita sedang invest di Persero Batam 1,2 triliun membangun tadi pelabuhan mana tadi? Batu Ampar. Jadi rupanya dan beliau bilang, Pak Faisal nanti kalau Pos Indonesia punya logistik harus transit Batam katanya gitu. Oke siap. Jadi rupanya Batam nanti mulai dijadikan oleh BUMN akan dijadikan salah satu pusat transit logistik untuk kawasan Indonesia Barat saya rasa. Nah, mungkin itu nanti hubungannya presentasi. Bagus sekali saya hormati. Next slide. Jadi saya sedikit harus mengenalkan Pos Indonesia karena saya di Pos Indonesia. Jadi kemarin saya perlu memberikan sedikit ilustrasi bahwa Pos hari ini sudah berubah jauh. Kalau dulu Pos ini didirikan pada tahun 1746. Jadi usianya sudah 278 tahun. Jadi perusahaan tertua di Indonesia, ya, Pos Indonesia. Jadi sudah hampir 3 abad. Dari sekedar membawa surat dan membawa uang, sekarang kita bertransformasi menjadi customer platform company. Jadi kita sekarang punya 3 platform untuk retail, namanya Pospay, untuk UMKM namanya Pos Aja, dan untuk korporat namanya GLID, kepanjangan dari Global Logistic Indonesia Platform. Nah, saya akan bahas yang GLID karena sekarang kita bertransformasi menjadi perusahaan logistik gitu kira-kira. Oke, next slide. Karena kita bertransformasi menjadi perusahaan logistik, kita punya 4 portofolio. Portofolio pertama bisnis kurir atau kurir express parcel, yang kedua bisnis logistik, dan sekarang kontribusi terbesar Pos Indonesia sudah di logistik. Yang ketiga jasa keuangan, karena kita mungkin Bapak Ibu sekalian yang seusia dengan saya ingat ada Giro gitu. Kemudian bisnis properti, dan yang terakhir kita punya universitas namanya Universitas Logistik and Business International. Itu adalah the Center of Excellence Logistic Competence. Jadi tidak ada universitas yang positioningnya khusus mengembangkan kompetensi logistik. Jadi bagi putra putri Bapak Ibu sekalian yang nanti ingin mengembangkan diri di bidang logistik, masuk UBI. The next slide. Terakhir, kami bekerja sama dengan 232 operator di 232 negara. Kalau coverage pasti secara nasional kita
punya pelayanan di 7.000 lebih kecamatan dan 83.000 desa. Saya rasa ini cerita tentang luas coverage kita, tidak hanya nasional tapi juga internasional. Next slide. Sekarang saya masuk ke logistik. Nah, ini ada beberapa permasalahan gitu ya di logistik kita. Soal custom, ya. Ini soal custom. Ada transparansi bea cukai, proses bea cukai yang lama gitu ya. Paling kalau masuk red lines. Yang kedua infrastruktur, kualitas infrastruktur kita. Ada pelabuhan Pelindo nggak nyambung dengan kereta api, punya KAI, ada kereta api nggak nyambung dengan stasiun dan seterusnya. Dan sehingga infrastruktur ini tidak bisa bagus dan menyebabkan bongkar muat bolak-balik. Saya diajak ketemu dengan Gubernur Jawa Barat, PLT, beliau bilang, Pak Wisal bisa bantu kita nggak? Gimana Pak Gubernur? Bisa nggak Bandara Kertajati kita jadikan cargo village? Pak, harus dirubah dulu karena Kertajati itu konsepnya adalah bandara penumpang. Kalau mau dijadikan cargo village, landasannya itu pesawat kargo freighter itu harus bisa mendekat ke gudang. Kalau enggak bongkar muatnya 2 kali, dari pesawat bongkar muat, dibawa truk bongkar muat ke gudang, keluar gudang bongkar muat lagi. Jadi berapa kali bongkar muat? Terus gimana Pak? Harus ada investment. Lagi-lagi infrastruktur. Bisa nggak Pos Indonesia investasi di landasan? Waduh Pak, itu bagiannya pemerintah itu ya. Jadi kalau infrastruktur nggak bisa. Kami ini adalah operator, LSP, Logistic Service Provider. Nggak bisa kalau harus infrastruktur di infrastruktur. International shipment, kemudahan ekspor impor, tracking and tracing. Satu perlu LSP dengan LSP lain nggak nyambung. Jadi kalau di tracing and tracking nggak bisa end to end. Kenapa kita kalah sama DHL? Karena mereka punya tracking dan tracing end to end. Ini yang kita bangun tadi GLID itu, Global Logistic Indonesia Platform, itu adalah platform untuk integrated tracking and tracing. Jadi nanti semua kerjasama LSP kalau dengan Pos Indonesia akan bisa di tracking. Kompetensi logistik, makanya kenapa kita mendirikan LOGI. Dan timelines, ketepatan waktu, ini masalah di kita. Ketepatan waktu pengiriman logistik hari ini hanya 67%. Jadi kalau kita kirim 100 kontainer, hanya 67 yang tepat waktu, kira-kira seperti itu. Jadi ini masalah kita bersama. Ya, ini demikian. Jadi ada yang areanya pemerintah, tanggung jawab pemerintah, baru ada yang areanya logistic service provider atau operator. Kami ada di sana. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan pemerintah kalau mau kita perbaiki. Oke, apa yang kita perbaiki? Next slide. Hari ini ada 6 variabel. Ya. Skor LPI Indonesia itu 3.0 dari 5. Skor tertinggi 5, terendah untuk 0. Kita 3 dan ranking 61 di dunia. Apa yang diukur? Ada 6 variabel yang diukur. Aspek custom, infrastructure, international shipping seperti yang saya jelaskan di depan tadi, tracking tracing, logistic competence, and time. Kita paling lemah di mana? Custom. Ya, makanya custom yang kecepatan pemrosesan di custom itu jadi poin penting. Yang kedua kelemahan kita kompetensi. Makanya ada ITS di sini, ini bagian dari pengembangan logistik kompetensi. Saya kira kita bertanggung jawab bersama, ini masalah SDM. Dan mungkin ini Pak Rektor juga bagian dari bersama-sama gitu. Kebetulan ITS punya expert di logistik namanya Prof. Nyoman Pujawan. Nah, itu pokoknya kalau semua orang logistik pasti tahu siapa pakar Prof. Nyoman Pujawan. Nah inilah, dan kebetulan saya izin Pak Rektor Prof. Nyoman Pujawan saya rekrut jadi Rektor ULBI nanti. Mudah-mudahan Oktober beliau on board gitu ya. Sesuai kalau mengembangkan bikin profesor di bidang logistik tapi mendidik sendiri sesuai. Ya, saya baca dari ITS saja. Untungnya sama Pak Rektor disetujui, jadi terima kasih Pak Rektor. Oke, inilah posisi kita dan kita masih kalah dengan tetangga kita Malaysia dan Thailand. Ya. Ini tantangan bagi kita. Next slide. Ini, jadi saya coba bikin apa saja yang harus kita perbaiki. Isu bisnis proses, inefisiensi aktivitas distribusi.
Yang kedua isu logistik antar wilayah, ya, timur ke barat. Kapal berangkat ke Papua penuh, balik kosong. Gimana mau murah? Ya kan? Ini persoalan kita. Maka di timur kita harus punya agregator, harus punya agregasi. Kalau enggak nanti nggak ada yang mau, nggak bisa merubah ongkos logistik seperti pesan presiden. Isu logistik pada komunitas, jadi economic loss, logistik komoditas kita. Jadi logistik ini memang unik ya. Nggak bisa Pak, kapalnya semen diangkut balik, semen kirim ke timur, balik diangkut Pak, dipakai untuk bahan makanan, untuk kelapa sawit atau lain, nggak bisa. Komoditas perkebunan nggak bisa. Kecuali roro, kalau roro kan naik truknya naik, nggak ada masalah. Roro itu general cargo. Tapi kalau yang curah nggak bisa. Berangkat ngirim batu bara, balik nggak bisa, untuk ketela pohon itu nggak bisa. Nggak cocok, ya rusak semua. Sama truk juga gitu, truk ngangkut semen, di baliknya ngangkut beras nggak bisa, berasnya rusak. Jadi agak unik. Jadi ini masalah community ini harus kita pikirkan. Yang terakhir pelaku logistik, ya, LSP. Ini masalah kompetensi, masalah sangat fragmentasi. Teman-teman tahu nggak berapa potensi logistik Indonesia? 2000, jadi spending logistik di seluruh Indonesia itu 2.400 triliun per tahun. 2.400 triliun. Pokoknya asal ada kapal, ada pesawat, ada truk, itu logistik semua. Setahun 2.400 triliun. Nah, dan BUMN sendiri hanya mengambil porsi 280 triliun. Jadi hanya 10% yang dapat diangkut oleh BUMN. Sisanya swasta. Makanya potensinya besar sekali. Pemainnya sangat fragmented, di transportasi ada, di bongkar muat ada, di warehousing ada, transportasi dibagi lagi darat, laut, udara, dan seterusnya. Nah ini masalah komunitas dan kompetensi yang beragam ini yang menyulitkan kita. Oke, next slide. Bagus sekalian, jadi kita kalau mau benchmark ya, dua yang jagoan di bidang logistik. Satu Singapura yang LPI skornya 4,3 sudah hampir 5. Dan yang kedua Jerman, skornya 4,1. Jadi ini dua negara yang sekarang selalu oleh siapapun pasti kita benchmarknya ke sini. Kalau di Singapura itu terkenal dengan integrated data informed planning. Jadi semua, kenapa pelabuhan di Singapura itu pelabuhan nomor 1 di dunia, karena dia punya integrated and data informed planning. Kolaborasi di industri. Jadi mulai pengelola pelabuhannya, kapalnya, bea cukainya, semuanya integrated. Nah, kolaborasinya bagus. Yang ketiga tentu teknologi infrastruktur dan inovasi. Kalau di Jerman apa? Supply Chain Act, undang-undang. Jadi regulasi ini juga mengambil penting. Jadi infrastruktur, regulasi, pemain logistik, tiga itu. Kalau tiga ini tidak berkolaborasi dengan baik nggak bisa. Dukungan pemerintah nggak ada, regulasi yang memihak. Nah, yang saya sebut regulasi yang memihak. Kalau tidak ada regulasi yang memihak kepada pelaku industri, pelaku logistik, ya pasti kalah kita dengan asing ya. Supply Chain Act, jadi ada undang-undang supply chain di Jerman yang sangat memihak kepada pelaku industri. Makanya DHL itu sangat terkenal. DHL punya 3 kan, DHL Express, DHL Supply Chain, sama DHL Freight Forwarding. Itu menguasai dunia. DHL itu teman-teman asal tahu itu anaknya Deutsche Post. Jadi Deutsche Post itu punya anak namanya DHL. DHL itulah yang international expansion. Nah, makanya kenapa Jerman ini jadi salah satu negara yang selalu dibenchmark. Ada Freight Village, ya, dan yang terakhir tadi sama insentif terhadap pemain logistik, infrastruktur yang totally didukung oleh pemerintah, lingkungan investasi yang stabil. Sebagaimana Pak Wan tadi, investasi, lingkungan investasi yang stabil itu penting. Dukungan, kalau tidak ada kepastian berinvestasi dalam jangka panjang, misal mohon maaf ya, misal ganti wali kota, ganti regulasi, ganti polisi sulit. Tapi kalau lingkungan investasi ini dijamin 25 tahun, 30 tahun, dijamin keamanannya, ya semua orang akan masuk. Kami berharap dengan Batam tadi
ada Maritim City, ada satu lagi apa Pak tadi? Yang iya Rempang tadi ya. Itu jadi Maritim City. Saya rasa kalau ada undang-undang atau perdanya yang menjamin investasi 25 sampai 30 tahun, insya Allah semua investor akan masuk. Next slide. Yang terakhir, nah ini saya rasa, jadi kita buatkan ekosistem yang efisien, handal dan merata dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Jadi supply chain-nya, enabler-nya, pengembangan ekosistem logistiknya, dan pengembangan lingkungan kerja yang ideal. Ini adalah 3 hal penting yang harus dimiliki kalau kita mau menjadi pemain maritim dan logistik di dunia yang sangat penting. Oke, terakhir dukungan terakhir nih, dukungan, mohon maaf, balik sedikit. Ada 3 dukungan yang dipentingkan. Kembali dulu, satu lagi, pemerintah, BUMN, swasta, UMKM. Jangan lupa ya, UMKM Indonesia ini bukan hanya yang jualan di pinggir jalan kaki lima. UMKM ini, Cak TV ini mungkin sudah UMKM yang hampir jadi pengusaha besar, atau jangan-jangan sudah jadi pengusaha besar. Gitu. Nah, sudah lewat UMKM-nya, sudah jadi swasta ini gitu, Cak TV. Ini saya rasa ini penting. Okay, next slide. Ini slide-nya nanti bisa saya bagi yang ini nggak ada yang rahasia, bisa di-sharing. Baik, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi ini teman-teman, rata-rata GDP logistik untuk LSP di Indonesia dengan tadi total saya sebut 2.400 itu addressable market. Faisal, mohon maaf, waktu sudah habis. Oke, next slide. Next slide. Next slide. Ya, intinya 3. Bayar loh sampai. Oh bayar, oke siap. Bayar kan, jadi kami kebetulan Pos Indonesia ditunjuk oleh Pak Menteri menjadi ketua PMO Cluster Logistik. Jadi saya ditunjuk jadi ketua Project Management Organization Cluster Logistik, mimpin KAI, Pelindo, ASDP, Damri, Injurni, PLNI, Sier, dan Gabra Indonesia. Ini adalah bagaimana BUMN bisa mengambil market share yang lebih besar untuk menangkap peluang sektor logistik. Jadi kita ada 3 sinergi yang dilakukan di BMO, sinergi produk, sinergi platform, dan sinergi pasar. Dengan tujuan bagaimana kita bisa mengambil porsi lebih banyak dari total market size yang 2.400 triliun tadi. Terakhir, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.